你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，全心全意来爱你。献上敬拜，全心全意来爱你。神的国度从天降下来，神的光辉照亮在这里，荣耀尊贵围绕在宝座前，圣洁荣光遍满在全地。神的能力从天降下来，神的柔美彰显在这里，天使天军匍匐在你面前，大能同在充满你殿宇，在这里，在这里，荣耀同在充满在这里，让我们谦卑寻求你，在你殿中与你相遇，在这里
充满在这里，让我们的敬拜不停息，将当得的荣耀全都归于你。神的能力从天降下来，神的荣美彰显在这里，天使天军匍匐在你面前，大能同在，充满你殿宇在这里，在这里，荣耀同在，充满在这里，让我们谦卑寻求你，在你殿中与你相遇。这里，让我们的敬拜不停息，将大能的荣耀全都归于你。
上日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersama bersekutu untuk bersatu hati menaikkan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Sebelum memulai malam puji dan doa kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarpun di kondisi seperti ini Tuhan, kami masih boleh bersama-sama menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Tuhan yang melawat setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan juga mendengar setiap seruan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Karena itu aku berkata kepadamu, apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa itu pasti kamu telah menerimanya dan maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Malam hari ini Bapak Ibu, kita mau menaikkan pokok doa kita yang pertama. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita boleh ada sampai hari ini, kita mengucap syukur. Mari kita angkat suara kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari sangat luar biasa. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya karena kasih Tuhan yang terus menolong kami dan menopang kami Tuhan. Tuhan terus sertai Tuhan kehidupan kami menyerahkan sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus, amin. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Makasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan
akan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kita mau doakan untuk bangsa kita dalam mengatasi virus COVID-19 ini agar dapat cepat teratasi. Juga untuk para petugas kesehatan yang berada di garda terdepan, boleh Tuhan tolong. Kita juga berdoa untuk setiap kesehatan keluarga kita supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Kita angkat suara kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan bersatu hati. Tuhan, kami berdoa untuk pencegahan virus COVID-19 Tuhan yang sedang berjalan. Tuhan, segala upaya pemerintah Tuhan, biar kami Tuhan ikut campur tangan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar virus ini cepat selesai. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para medis yang berada di garda terdepan. Tuhan, yang berikan pertolongan, Tuhan yang berikan kemampuan. Tuhan juga berikan kesehatan untuk keluarga kami dan orang-orang di sekeliling kami Tuhan, supaya kami juga terhindar Tuhan dari virus ini Tuhan. Biar Tuhan yang lawat dan Tuhan berikan kesehatan. Haleluya, amin. Kita juga mau berdoa untuk para ilmuwan dan para peneliti agar cepat menemukan vaksin COVID-19 ini, dan vaksin ini dapat digunakan semaksimal mungkin untuk mencegah virus COVID-19. Kita angkat suara kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap peneliti-peneliti Tuhan, ahli ilmuwan Tuhan yang mungkin sekarang sedang bekerja untuk mencari membuat vaksin COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar vaksin ini Tuhan dapat ditemukan dan dapat digunakan semaksimal mungkin Tuhan untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau turut bekerja Tuhan dalam segala sesuatunya Tuhan. Amin. Kita juga mau doakan untuk peralatan medis dan bantuan yang dikirimkan dari beberapa negara agar dapat sampai tepat waktu dan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Kita angkat suara kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bersatu hati, berdoa untuk setiap peralatan medis Tuhan yang mungkin sedang dikirimkan dari manapun Tuhan ke negara kami Tuhan. Tuhan boleh sampaikan Tuhan peralatan ini tepat pada waktunya Tuhan, dan juga peralatan ini Tuhan dapat digunakan semaksimal mungkin oleh anak-anak-Mu yang memang di bidangnya, supaya dapat mengatasi virus ini Tuhan. Amin. Kita juga mau berdoa untuk perekonomian bangsa kita menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Boleh Tuhan berikan kestabilan dan juga berikan kondusif. Dan juga kita berdoa untuk setiap masyarakat di Indonesia agar memiliki kesadaran untuk saling membantu, saling bahu-membahu di saat seperti ini. Kita angkat suara kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Berdoa untuk perekonomian kami Tuhan di saat seperti ini Tuhan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kami berdoa biar Tuhan yang memberikan kestabilan dan kekondusifan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, biar Tuhan yang berikan kami kesadaran untuk terus saling membantu satu sama lain, untuk saling membahu di kondisi seperti ini Tuhan. Biar Tuhan di kondisi apapun itu kami dapat menjadi berkat terus Tuhan. Amin. Kita tahu Allah kita ajaib, kita yakin kekuatannya dalam hidup kita tuh dahsyat. Mari kita nyatakan iman kita melalui pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan.
hari ini juga kita mau doakan untuk setiap jemaat kita yang sedang membuka usaha, biar usahanya boleh ditolong oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Juga mereka diberikan hikmat untuk menjalankan usaha mereka. Mari kita angkat suara kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang sekarang sedang menjalankan usaha mereka. Kami tahu di saat kondisi tidak stabil, Tuhan yang ikut campur tangan Tuhan. Tuhan yang berkati usaha mereka, Tuhan yang sediakan segala sesuatu Tuhan. Engkau juga yang berikan hikmat untuk mereka Tuhan, untuk dapat mengelola usahanya sebijaksana mungkin Tuhan. Karena tahu Tuhan juga yang ikut campur tangan dalam segala sesuatunya Tuhan. Amin. Kita juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang mengalami kesulitan dan pergumulan pada masa-masa ini. Biar Tuhan yang terus memberikan kekuatan untuk mereka. Kita angkat suara kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sedang menderita atau mungkin sedang merasakan pergumulan, sedang mengalami pergumulan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan segala sesuatu yang mereka sedang gumulkan Tuhan kami tahu dan kami yakini Tuhan bahwa Tuhan yang ikut campur tangan dan Tuhan akan membukakan jalan sesuai dengan waktu Tuhan. Amin. Kita juga mau doakan untuk jemaat kita yang sedang lemah tubuh dan juga yang sedang mencari pekerjaan, agar Tuhan yang tolong dan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Kita angkat suara kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sedang terbaring lemah Tuhan, entah sakit apapun itu Tuhan, kami yakin Tuhan yang melawat mereka Tuhan melalui apapun obat-obatan Tuhan, melalui istirahat yang cukup supaya mereka dapat beraktivitas lagi Tuhan dengan normal. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, yang sedang bergumul Tuhan mencari pekerjaan, Tuhan yang boleh tolong Tuhan, kami yakin Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Mari nyatakan iman kita sekali lagi. Kita nyatakan kekuatan di hidup kita hanya daripada Tuhan saja. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Pada malam hari ini juga kita mau berdoa untuk sekolah yang dinaungi oleh GMI Bethlehem, Sekolah Metodis 2. Di tengah situasi dan kondisi seperti ini, boleh dalam mempersiapkan pembelajaran dan ujian online, Tuhan boleh tolong, Tuhan berikan hikmat untuk setiap guru-gurunya, boleh agar tetap menjalankan tugas mereka sebagai pengajar. Kita angkat suara kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga Tuhan, kami datang bersatu hati, kami berdoa Tuhan untuk Sekolah Metodis 2 Tuhan, yang mungkin di dalam kondisi seperti ini sedang mempersiapkan Tuhan pembelajaran secara online maupun ujian secara online Tuhan. Tuhan boleh ikut campur tangan Tuhan, juga berikan hikmat untuk setiap guru-guru yang ada di Metodis 2 Tuhan. Tuhan boleh, biarpun di kondisi seperti ini Tuhan, mereka boleh menjalankan peran mereka sebagai pengajar Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu yang ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Yang terakhir kita juga berdoa untuk
gereja kita dan hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem dan seluruh pelayan yang terlibat dalam persiapan ibadah online. Boleh Tuhan yang bantu, Tuhan yang berikan hikmat. Kita angkat suara kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan, bersatu hati berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang berada di GMI Bethlehem. Tuhan boleh tolong mereka Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Begitu juga untuk seluruh pelayan yang ikut campur tangan dalam recording ibadah online Tuhan, persiapannya. Tuhan boleh berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kekuatan terus untuk dapat mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita nyatakan Tuhan pasti sanggup. Di dalam situasi apapun Tuhan pasti sanggup menolong kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Supaya kita katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti Sanggup. sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan Pasti sanggup. percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya dan yakin bahwa Tuhanlah yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, di mana kesempatan yang begitu luar biasa, kesempatan yang begitu indah, kesempatan yang tidak dilakukan oleh banyak orang, tetapi malam hari ini kami masih dapat datang ke tempat-Mu yang kudus. Kami menaikkan setiap doa dan permohonan kami. Kami percaya dan yakin kuasa Tuhan besar, kuasa Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya juga Engkau menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami juga dapat mengerti dan memahami dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah.
Hari ini kita sungguh bersyukur dapat sama-sama mengikuti ibadah doa malam. Bapak Ibu terkasih, saya ingat sekitar 4 bulan yang lalu kita masih bisa berkeliling, kita masih bisa merayakan hari raya Imlek, kita masih bisa puas-puas sanjo untuk makan pempek di rumah teman kita, di rumah keluarga kita, di rumah sahabat kita. Saya juga berpikir, wah 5 bulan yang lalu masih merayakan tahun baru. Merayakannya dengan kembang api, merayakannya dengan keliling kota Palembang dan sebagainya. Tetapi hari ini kita semuanya dituntut untuk tidak kemana-mana. Kita harus dapat tetap stay at home, kita jaga kesehatan, kita juga jaga jarak, tapi kita juga jangan lupa kita harus jaga berat badan. Bapak Ibu, saya perhatiin beberapa bulan ini saya jarang keluar, kulit saya agak sedikit putih gitu ya, kulit saya sedikit berkilau. Jadi Bapak Ibu kalau yang ada di rumah heran kok contoh David makin ganteng, iya gitu ya, makin ganteng. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema yaitu menikmati kesukaran. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya setiap kita sedang mengalami yang namanya masa-masa sulit, masa-masa sukar. Tetapi dengan tema kita hari ini, mungkin ketika kita mendengar langsung muncul di pikiran kita, bagaimana kita dapat menikmati yang namanya sebuah kesukaran, sebuah kata kontradiktif, kata yang bertentangan, kata yang mungkin tidak masuk akal. Bagaimana kesukaran atau kesulitan itu dapat kita nikmati. Bapak Ibu, kita perhatikan dan kita lihat dampak corona atau COVID-19 bagi dunia kita sekarang sangat luas dan sangat besar sekali. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, jutaan orang kehilangan keluarga, kehilangan sahabat dan sebagainya. Banyak orang mengalami kehancuran di usahanya dan sebagainya. Bapak Ibu, masa sekarang ini masa-masa di mana ya harus kita alami. Kita nggak bisa menolak masa sekarang. Mau nggak mau harus kita rasakan, suka nggak suka harus kita lalui. Maka daripada itu Bapak Ibu, bagaimana caranya di tengah kesulitan, di tengah kesukaran yang kita alami saat ini, kita dapat menikmatinya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Ayub yang kedua, ayat yang ke-10b. Kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan bacakan dari sini, Bapak Ibu juga bisa baca dari rumah. Ayub 2 ayat yang ke-10b, 1, 2, 3. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya ayat ini, kisah ini, kitab yang kita baca bukanlah sesuatu yang asing lagi, ya. Kita udah tahu siapa Ayub itu, apa yang dialami Ayub itu. Tetapi Bapak Ibu, dari ayat ini kita dapat melihat sepenggal kisah Ayub di tengah kesukaran. Bagaimana respon Ayub di tengah kesulitan. Bagaimana ayat ini yang kita baca menggambarkan momen kesabaran seorang daripada Ayub. Bapak Ibu, tema kita adalah menikmati kesukaran. Apa hubungannya dengan Ayub? Memang secara implisit tidak dijelaskan secara detail, secara langsung bagaimana Ayub menikmati kesukaran tersebut. Tapi nanti kita dapat melihatnya dari apa yang firman Tuhan sampaikan. Bapak Ibu terkasih, segala sesuatu yang kita alami pasti kita rasakan. Ya, saya yakin dan percaya segala sesuatu yang kita alami pasti kita rasakan. Kita sakit, kita rasakan kita sedang sakit. Kita senang, kita rasakan kita sedang senang, ya, dan sebagainya. Situasi saat ini menuntut kita untuk kita merasakan yang namanya kesusahan. Seperti tadi saya katakan di awal, kita tidak bisa menolak situasi dan kondisi saat ini. Maka dari itu bagaimana situasi dan kondisi saat ini kita bisa menikmatinya? Pertama Bapak Ibu, dari apa yang kita pelajari dari sepenggal ayat dan juga yang kita bacakan, bagaimana kunci untuk kita dapat menikmati kesukaran. Yang pertama Bapak Ibu, kuncinya untuk kita dapat menikmati yang namanya kesukaran adalah bagaimana
kita harus dapat menerima. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, kunci kita untuk menikmati kesukaran, kita harus menerima. Bapak Ibu, di sini kita perhatikan bagaimana ayat 10 yang kita baca tadi secara khusus bagian B merupakan jawaban dari Ayub terhadap respon istri Ayub. Ya, di ayat 9 di situ berbunyi bagaimana istri Ayub mempertanyakan keadaan Ayub. Bagaimana istri Ayub bingung dengan keadaan Ayub. Ketika istri Ayub melihat, waduh, suami saya mengalami kesulitan yang besar. Saya baca ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dan respon Ayub di ayat yang ke-10b berbunyi, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Jadi Bapak Ibu, yang pertama untuk kita dapat menikmati yang namanya kesukaran adalah bagaimana kita harus mau menerima. Diterjemahkan bagaimana menerima di sini maksudnya adalah kita sabar. Ya, kita menerima, kita sabar, kita pasrah, kita yakin dengan kuasa Tuhan. Nah Bapak Ibu, di sini dalam bahasa Ibrani digunakan kata kaubal. Ya, menerima di sini dalam bahasa Ibrani digunakan kata kaubal. Kata ini juga dipakai di dalam sebuah Amsal Kanaan kuno yang dimaksudkan bagaimana kata ini memiliki kata sifat yang menunjuk pada respon yang aktif, ya, bukan respon yang pasif. Dianalogikan seumpama seekor semut. Semut kalau kita pencet, secara khusus semut merah, semut itu akan merespon kita. Semut itu menerima pencetan daripada kita. Tetapi semut itu juga merespon apa yang kita lakukan dengan aktif, dengan menggigit tangan kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kaubal di sini atau kata menerima di sini dimaksudkan adalah bagaimana kita menerima dengan pasrah. Memang ada respon kita. Respon yang mempertanyakan, kok kesulitan ini bisa terjadi? Kok kesukaran ini saya alami dan sebagainya? Sama halnya juga dengan Ayub. Ya, bagaimana Ayub menerima? Dia sabar. Tetapi memang kalau kita baca di ayat-ayat dan pasal-pasal selanjutnya, ada juga ayat-ayat menjelaskan bagaimana di tengah Ayub menerima keadaan tersebut, dia juga berespon dengan bersungut-sungut dan mempertanyakan, loh kok Tuhan saya mengalami ini dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, memang untuk menerima keadaan sukar tidaklah mudah. Memang untuk menerima keadaan sulit tidaklah mudah. Terkadang ada keluhan, ada sungut-sungut. Tetapi Bapak Ibu, dengan menerima kita juga yakin, ya, dengan menerima keadaan seperti ini kita juga yakin bahwa ada maksud dan tujuan Allah di dalam hidup kita. Dengan menerima, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ada di bawah providensi Allah atau kontrol Allah. Bapak Ibu yang perlu dapat kita perhatikan ketika kita ingin menikmati yang namanya kesukaran, kita harus menerima. Ketika kita menerima, kita memiliki cara pandang yang berbeda melihat kesukaran. Bapak Ibu, ada dua hal yang perlu kita ketahui ketika kita mengalami kesukaran di dalam kitab Ayub. Pertama, kesukaran yang diizinkan oleh Allah, tetapi kesukaran tersebut bukan daripada Allah. Dan yang kedua, kesukaran yang berasal daripada Allah. Bapak Ibu terkasih, di dalam kehidupan ini kita terkadang hanya lebih senang menikmati berkat Tuhan. Kita hanya lebih senang ketika kita mengalami sukacita. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, kita tidak mau menerimanya dengan baik. Kita juga bahkan tidak mau menerima dan menikmatinya. Bapak Ibu, dengan menerima, kita bisa menikmati keadaan yang ada, baik senang maupun sukar. Ayub menikmati kesukaran di sini maksudnya dia bukan menikmati secara fisik. Dia bukan menikmati secara kondisi perasaan dia. Tetapi di sini kita dapat melihat bagaimana Ayub menikmati kesukaran itu secara rohani. Kita baca di pasal-pasal hingga pasal terakhir di kitab Ayub bagaimana ketika Ayub mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya,
dia mengetahui kuasa Tuhan, dia mengalami kuasa Tuhan, dari itu dia menikmati kesukaran yang ada. Jadi Bapak Ibu, dari hal ini pertama untuk kita dapat menikmati namanya kesukaran, kita terlebih dahulu harus dapat menerimanya. Dengan menerima, kita dapat menikmatinya. Tanpa menerima, kita tidak akan bisa menikmatinya. Saya umpamakan seperti ketika kita baru pertama kali makan cabai. Bapak Ibu, saya ingat waktu saya kecil, mama saya kasih cabai atau sambal gitu, disuruh saya untuk makan. Waktu itu saya makan, saya kepedesan Bapak Ibu. Ketika saya kepedesan, saya langsung berpikir saya nggak mau makan ini lagi. Saya nggak mau makan sambal ini lagi. Menurut saya makan sambal itu sesuatu yang sukar, sesuatu yang sulit. Saya tidak mau menerimanya dengan saya memuntahkan sambal tersebut. Tapi Bapak Ibu, selang waktu semakin besar, menuju remaja, pemuda, dan sampai sekarang, saya mulai mencoba lagi untuk makan sambal. Saya berusaha untuk menerimanya. Dan ketika saya menerimanya, saya berespon dengan saya menikmatinya. Dan sampai sekarang, kalau saya makan tanpa sambal, saya tidak bisa menikmati makanan tersebut. Jadi Bapak Ibu, seumpama seperti kita baru makan sambal. Pertama waktu kita makan, ketika kita tidak bisa menerimanya, kita tidak akan bisa menikmatinya. Tetapi ketika kita bisa menerima dan menikmatinya, itu akan menjadi sesuatu yang kita butuhkan dan sebuah kebiasaan. Jadi Bapak Ibu, pertama untuk menikmati kesukaran itu kita harus menerimanya. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dapat kita pelajari dari Ayub, secara khusus di dalam Ayub 2 pasal 10 ayat 10b ini, bagaimana untuk kita dapat menerima Allah adalah kita tidak melawan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kunci kedua untuk kita dapat menikmati kesukaran yang ada, kita tidak melawan Allah. Bapak Ibu, kalau kita baca kisah Ayub pasti kita terkagum-kagum dengan kehidupan Ayub. Bagaimana dia di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, di tengah keadaan yang begitu terpuruk, kita perhatikan dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah berkata kasar kepada Tuhan. Bahkan disebutkan tadi di ayat 10b, dia tidak melakukan hal berdosa terhadap Allah. Dia tidak mengutuk Allah. Dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Allah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dan kita baca di dalam kisah Ayub, memang di situ dijelaskan bagaimana kesukaran yang dialami Ayub ini bagian dari iblis, ya. Ini bagian dari pekerjaan iblis. Bagaimana kesulitan, pergumulan dan kesulitan yang terjadi di dalam hidup Ayub ini bagian dari pekerjaan iblis. Bagaimana kita baca di pasal pertama, di situ ada percakapan antara iblis dengan Tuhan. Intinya bagaimana iblis meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub dengan menghadirkan namanya kesukaran dan juga kesulitan dengan tujuan agar Ayub melawan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini kita perhatikan bahwa kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan Ayub merupakan bagian dari pekerjaan iblis dengan tujuan supaya Ayub melawan Allah. Jadi Bapak Ibu, dengan Ayub melawan Allah, berarti pekerjaan iblis berhasil dong, ya kan? Berarti Ayub tidak setia lagi kepada Tuhan. Tetapi di sini dapat kita baca di dalam kitab Ayub secara khusus berbeda hal yang terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu, kunci kedua untuk kita dapat menikmati kesukaran adalah kita tidak melawan Allah. Dengan tidak melawan Allah, kita menyadari gitu ya, bagaimana kita adalah manusia yang terbatas. Dengan tidak melawan Allah, kita menyadari bahwa ada otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga dengan tidak melawan Allah, kita membuat iblis kalah atas hidup kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu, dengan sebaliknya, bagaimana ketika kita melawan Allah, itu malah membuat iblis tertawa atas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini kesukaran dan kesulitan yang sedang terjadi, ada kalanya juga merupakan bagian dari pekerjaan iblis. Tujuannya supaya setiap kita melawan Allah, supaya setiap kita
tidak setia lagi kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi beriman kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, dengan menikmati kesukaran, dengan menikmati keadaan sulit yang saat ini, itulah yang membuat kita tidak takut. Itulah yang membuat kita tidak tawar hati. Itulah yang membuat kita tidak khawatir. Itulah yang membuat kita sukacita dan semakin mencari Tuhan. Ya, tetapi ketika keadaan ini malah membuat kita tidak menikmatinya, membuat kita malah lebih terpuruk, malah itulah yang membuat kita tidak setia, yang membuat kita melawan Allah. Jadi Bapak Ibu, dua hal ini di malam hari ini kita sama-sama telah belajar bagaimana kunci untuk kita menikmati kesukaran. Pertama tadi kita menerima, dan yang kedua kita tidak melawan Allah. Dengan kita tidak melawan Allah, kita yakin pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini mari kita sama-sama terus menikmati segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu baik maupun itu tidak baik. Saya bacakan terakhir di dalam ayat Ayub 2 ayat yang ke-10b yang berbunyi, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami. Memang terkadang kami tidak mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya dan kami yakin bahwa rencana Tuhanlah rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan kami, untuk kami juga dapat menerima segala sesuatu yang ada, untuk kami juga tidak melawan Allah, sehingga kami juga dapat menikmati segala sesuatu, baik itu baik maupun itu tidak baik. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, semuanya saya undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada doa malam kita hari ini. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami, nanti doa berkat dan penutup, dan dilanjutkan dengan Bapa terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita arahkan hati dan kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan perlindungan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita, baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Silakan duduk. Ibadah doa malam kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.